Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Leni Agustin. Di video kali ini sebenarnya aku nggak ada rencana sih untuk buat video ini, tapi banyak banget pertanyaan kalian tentang bagaimana sih cara penilaian UMPTKIN sehingga kita bisa lolos UMPTKIN. Sebenarnya pokoknya kita bahas aja deh di video ini dengan jelas supaya tidak ada kesalahpahaman antara aku dan kamu. Iya. Oke, jadi ini tuh video banyak banget diminta sama kalian, di request sama kalian. Tapi sebenarnya aku nggak ada niat untuk membuat video ini, nggak ada rencana gitu loh. Tapi karena banyaknya komentar yang meminta video ini, jadi aku buat video ini. Oke, sebelum kita menonton video ini, sebelum kita mengetahui bagaimana cara penilaian UMPTKIN, kalian follow dulu Instagram info.umptkin dan Leni Agustin 10, karena di sana udah banyak banget informasi tentang UMPTKIN yang aku posting. Jangan lupa juga untuk subscribe channel ini dan aktifkan loncengnya supaya kalau aku upload video itu kalian langsung mengetahui dan kalian langsung nonton informasi terbaru tentang UMPTKIN. Oke deh, langsung saja mari kita nonton, ini dia videonya. Bagaimana sih cara penilaian UMPTKIN tahun 2021? Gimana sih cara pihak UMPTKIN menilai soal kita sehingga bisa meloloskan kita UMPTKIN? Oke, sebelum kita bahas itu, di sini aku akan kenalin diri aku dulu. Mungkin dari kalian yang subscriber baru aku atau followers baru aku nggak tahu siapa sih aku yang selalu bahas UMPTKIN. Siapa tahu aku cuma videonya asal-asal doang gitu loh. Tapi enggak, tenang aja guys. Di sini aku akan perkenalan diri dulu. Oke, perkenalkan aku Leni Agustin sesuai dengan nama channel ini, Leni Agustin. Jadi tuh aku salah satu lulusan UMPTKIN tahun 2019. Jadi pada saat aku lulus SMA pada tahun 2019, jadi tuh aku langsung daftar UMPTKIN tahun 2019 dan alhamdulillah aku lolos di IAIN Parepare pilihan ketiga. Pilihan terakhir aku lolos dan jurusan pendidikan matematika. Jadi sekarang aku udah semester 4 ya di IAIN Parepare, itu bertepat di Sulawesi Selatan. Nah, masalah kenapa sih kakak suka sharing tentang UMPTKIN? Nah, jadi insya Allah informasi yang aku sharing itu benar adanya karena aku sering konfirmasi sama si panitia UMPTKIN, karena ada kontaknya ya di info.umptkin, udah aku posting info atau kontak dari UMPTKIN. Nah, jadi aku juga sering chat si UMPTKIN-nya itu. Jadi aku kalau misalnya ada pertanyaan dari kalian terus aku nggak tahu ya, aku langsung chat panitia si UMPTKIN. Kalau kalian mau chat juga nggak apa-apa, kontaknya ada di info.umptkin Instagramnya. Nah, kemudian mengenai video UMPTKIN itu aku memang suka sharing gitu loh tentang UMPTKIN. Kenapa ya? Karena pada tahun 2019 aku udah mengalami hal itu. Nah, jadi aku sharing dong gimana caranya aku dulu ujian, gimana cara aku sebelum ujian, gimana cara aku dulu pada saat menghadapi kendala-kendala gitu loh ya. Jadi aku sharing karena aku karena aku lulusan UMPTKIN 2019, kemudian kalian menanyakan hal yang pernah aku alami ya, jadi aku sharing sama kalian. Jadi insya Allah informasi-informasi yang aku sharing sama kalian atau yang aku berikan sama kalian insya Allah terpercaya, dan kalau misalnya ada yang kesalahan itu aku pasti perbarui. Makanya kalian nonton terus video YouTube aku karena banyak banget informasi yang aku perbarui. Jadi kalian harus menonton video terbaru supaya kalian mengetahui informasi terbaru juga. Oke, jadi sampai sini jelas ya siapa sih aku yang selalu bikin video UMPTKIN. Nah, oke, kembali lagi ke pertanyaannya. Gimana sih cara penilaian UMPTKIN tahun 2021? Nah, jadi jawaban
dari pertanyaan ini tuh aku pribadi guys tidak tahu bagaimana sih cara penilaian UMPTKIN sehingga aku bisa lolos, dan aku juga pribadi tidak mengetahui skor aku berapa pada saat aku ujian sehingga aku bisa lolos, karena penilaian dan skor itu tidak pernah dibocorkan pada peserta UMPTKIN. Jadi mungkin yang tahu itu hanyalah panitia si UMPTKIN-nya sendiri. Nah, jadi seperti yang aku bilang di awal tadi, sebenarnya video ini aku nggak berencana buat. Kenapa? Karena jawabannya singkat saja, aku kurang tahu tentang penilaiannya. Tapi banyak banget yang minta video ini, makanya aku buatin sama kalian supaya kalian nggak bertanya lagi pertanyaan yang seperti ini, supaya nggak ada kesalahpahaman sama kalian dan aku. Terus banyak yang nanya, terus kenapa kakak selalu sharing tentang UMPTKIN? Ya, aku sharing karena aku pernah mengalami hal itu di tahun 2019 yang lalu. Karena pertanyaan kalian itu sudah aku lakukan di ujian UMPTKIN tahun 2019. Jadi aku bisa sharing sama kalian, karena aku pernah mengalaminya gitu loh. Dan masalah aku tidak mengetahui penilaiannya itu memang benar, aku tidak mengetahuinya karena aku cuma salah satu lolosan UMPTKIN tahun 2019. Aku bukan panitia UMPTKIN. Jadi sampai sini jelas ya, karena tuh banyak banget kemarin yang salah paham, yang katanya aku panitia. Bukan guys, bukan, aku cuman mahasiswa biasa aja, tapi aku lebih tapi aku ada mengetahui lah lebih tentang UMPTKIN. Kenapa? Karena aku rajin juga sih menghubungi si UMPTKIN-nya cari informasi. Aku juga rajin wawancara sama panitia, sama peserta UMPTKIN, entah itu tahun 2019, 2020, 2021, itu aku banyak banget sumbernya, makanya aku bisa sharing sama kalian. Tapi kalau tentang skor penilaiannya itu aku kurang tahu ya tentang itu. Nah, jadi jawaban dari video ini tentang masalah penilaiannya itu aku kurang tahu, karena nggak mungkin kan aku langsung asal ceplos gitu aja, sebenarnya itu penilaiannya gini gitu, padahal aku pribadi nggak tahu. Jadi di sini aku tidak boleh memberikan informasi yang salah sama kalian, karena aku juga takut nanti aku berikan informasi yang salah, resikonya kan yang kena aku juga gitu loh. Jadi mending aku jujur, aku ini tidak mengetahui penilaiannya. Jadi buat teman-teman yang selalu bertanya, gimana sih kak penilaiannya supaya aku bisa lolos, gimana sih cara penilaiannya? Jadi aku juga kurang tahu ya, karena aku cuman salah satu mahasiswa yang lolos UMPTKIN tahun 2019, alhamdulillah. Tapi aku bukan panitia UMPTKIN. Jadi di sini jelas ya guys. Tapi kalau informasi yang aku berikan, yang sharing itu insya Allah benar adanya, karena aku rajin banget mencari atau menggali informasi dari sumber yang insya Allah terpercaya. Nah, terus ada juga nih yang aku dengar, yang DM aku atau yang komen di YouTube tentang iming-iming, bahwa apakah benar kak di UMPTKIN itu kalau kita jawab soal benar poinnya 4, tidak menjawab poinnya 0, dan kalau salah menjawab poinnya -1. Nah, kembali lagi di sini aku kurang tahu. Ya, aku kurang tahu tentang hal itu. Tapi pribadi aku atau pengalaman aku itu mengatakan bahwa itu tidak benar. Tapi ini sesuai pengalaman aku aja ya. Tapi karena aku belum pernah mendengar informasi seperti itu, jadi aku kurang tahu. Karena setahu aku poin yang 40-1 itu adalah sistemnya si UTBK atau SBMPTN. Karena pada tahun 2019 aku kan juga tes UTBK, SBMPTN, aku juga tes UMPTKIN. Nah, poin-poin yang seperti itu, benar 4, tidak dijawab 0, salah -1, itu aku pernah dengar di SBMPTN atau di UTBK. Tapi kalau di UMPTKIN hal itu tidak pernah aku dengar. Nah, jadi aku mau mengatakan itu informasi yang salah, tapi aku juga takut karena siapa tahu memang benar, tapi akunya aja yang nggak pernah dengar gitu loh. Aku juga mau bilang benar,
tapi aku nggak pernah dengar. Nah, makanya di sini dalam video ini aku mengatakan aku tidak tahu bagaimana proses penilaian UMPTKIN. Nah, mending aku jujur ya guys, mending aku jujur. Jadi, aku tidak tahu apakah UMPTKIN itu juga sistem penilaiannya sama dengan UTBK yang benar 4, tidak dijawab 0, dan salah -1. Nah, tapi kalau misalnya guys, logikanya ya, semisalnya sistem UMPTKIN itu kalau salah -1, mungkin aku nggak lolos deh. Kenapa? Karena soal UMPTKIN aku jawab semua, dan nggak mungkin benar semua, nggak mungkin. Bahasa Arab aku nggak tahu apa-apa, fisika aku nggak tahu apa-apa, dan aku tuh cuman insting aku yang benar cuma si matematikanya aja. Jadi ya gitu deh, kalau menurut aku sistemnya itu nggak ada yang 4, 0, -1. Menurut aku itu cuman sistemnya UTBK dan SBMPTN. Tapi kalau teman-teman mendapatkan informasi itu secara resmi, silahkan hubungi aku. Jadi aku mengatakan hal ini, video ini aku upload pada tanggal berapa ya, mungkin sekitar tanggal 5, 6, 7 Mei tahun 2021 ya. Jadi jangan ada salah paham di antara kita, oke? Ya, segitu dulu guys video kali ini. Jadi di sini sekedar sharing bisa juga dikatakan. Tapi sebenarnya video ini singkat aja sih jawabannya, tapi aku mau klarifikasi dulu supaya nggak ada kesalahpahaman di antara kita. Oke, jadi jelas ya video ini. Untuk mendapatkan informasi yang lebih detail, silahkan kalian follow Instagram info.umptkin karena di sana banyak banget informasi dan tryout. Jangan lupa juga untuk follow Instagram aku Leni Agustin 10 karena di sana kita tuh sering sharing melalui live. Jadi kalian join aja kalau kalian ada pertanyaan tentang UMPTKIN. Jangan lupa ya untuk subscribe channel ini supaya semakin berkembang dan aku pun lebih semangat membuat video. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.